Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya dimanapun kalian berada. Jadi di video kali ini aku akan memberikan informasi terkait updatean nih dari Universitas Terbuka tentang jadwal-jadwal atau tanggal-tanggal penting dari kegiatan-kegiatan di Universitas Terbuka. Dan aku akan sedikit menjelaskan tentang detail-detail kegiatan yang dilakukan di Universitas Terbuka, kayak ngapain aja sih di kegiatan-kegiatan tersebut, dan batas-batas waktunya itu sampai kapan aja sih gitu. Dan juga aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah komentar di kolom komentar di video aku yang sebelum-sebelumnya. Langsung aja kita ke videonya. Oke, yang pertama yang mau aku sampaikan adalah jadwal pendaftarannya terlebih dahulu ya. Untuk pendaftaran jalur umum atau non-RPL sampai tanggal 8 Agustus 2023. Jadi buat teman-teman lulusan SMA, SMK, MA sederajat atau ngambil paket C, itu daftarnya batasnya sampai tanggal 8 Agustus ya. Dan untuk jalur RPL atau untuk mahasiswa pindahan dari universitas lain yang menyambung kuliah ke UT, itu dibuka dari tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023. Dan batas waktu pembayaran pendaftarannya untuk yang jalur umum atau yang non-RPL itu sampai tanggal 16 Agustus 2023. Dan untuk mahasiswa jalur RPL atau pindahan dari universitas lain itu batasnya sampai tanggal 27 Juli 2023. Untuk biaya pendaftarannya itu sebesar Rp100.000, dan untuk mahasiswa jalur RPL atau pindahan tadi itu ada biaya pengajuan RPL sebesar Rp300.000. Jadi total untuk mahasiswa RPL itu biaya pendaftarannya ada Rp400.000. Pembayaran biaya pendaftaran ataupun biaya kuliah bisa teman-teman lakukan melalui Tokopedia, OVO, BTN Mobile, BNI Mobile, terus juga Livin Mandiri, dan juga Indomart bisa, Alfamart juga bisa. Tetapi aku nggak menyarankan teman-teman untuk melakukan pembayaran dari Tokopedia, karena kemarin aku banyak banget nih nemuin masalah pembayaran dari mahasiswa yang bayar melalui Tokopedia, entah itu lama, gagal, dan lain-lain. Jadi lebih baik kalian pilih di opsi-opsi yang lain aja ya. Dan untuk jadwal unggah berkas bagi mahasiswa yang daftar melalui jalur umum atau non-RPL itu batasnya sampai tanggal 21 Agustus. Sementara untuk mahasiswa yang jalur RPL atau pindahan itu sampai tanggal 31 Juli 2023. Dan buat teman-teman yang belum tahu berkas-berkas apa aja yang harus diunggah, ini dia adalah berkas-berkas yang harus diunggah. Terus dari mana teman-teman dapat formulirnya? Teman-teman sebenarnya bisa unduh di situs ini. Tapi kalau misalkan teman-teman gagal dalam mengunduhnya, teman-teman bisa mampir ke channel Telegram aku. Di situ aku udah kasih beberapa formulir-formulir yang dibutuhkan dalam pendaftaran di Universitas Terbuka. Jadi channel Telegram aku linknya ada di bio Instagram aku. Ini dia Instagram aku. Jangan lupa di follow ya. Lalu langkah selanjutnya, setelah kalian berhasil menjadi mahasiswa di Universitas Terbuka, kalian bisa registrasi mata kuliah di tanggal yang telah ditentukan. Untuk mahasiswa jalur umum atau non-RPL itu dari tanggal 13 Juni sampai 6 September. Jadi sekarang ini belum buka ya guys, tapi nanti tanggal 13 Juni kalian baru bisa registrasi mata kuliah. Terus untuk mahasiswa yang untuk mahasiswa yang RPL itu dari tanggal 13 Juni sampai tanggal 11 September 2023. Jadi cara registrasi mata kuliah itu kalian tinggal buka akun mahasiswa kalian. Terus nanti di situ ada registrasi mata kuliah. Untuk yang mahasiswa SIPAS itu langsung bisa klik registrasi mata kuliah. Sedangkan mahasiswa non SIPAS itu harus menentukan dulu jumlah SKS yang mau diambil serta mata kuliah yang akan dipelajari di semester itu, baru bisa registrasi mata kuliah gitu. Dan untuk jadwal dari registrasi tatap muka atas permintaan mahasiswa itu dari tanggal 13 Juni sampai tanggal 20 September. Oke, jadi gini teman-teman, karena nggak semua daerah itu menyediakan layanan tatap muka, maka diadakanlah layanan tatap muka atas permintaan mahasiswa ini dengan syarat teman-teman itu harus terdiri dari 20 orang, dan teman-teman ini harus bayar 150.000 per mata kuliah yang teman-teman mau adakan tatap muka atas permintaan mahasiswa ini. Dan kalau misalkan persyaratan-persyaratan yang udah aku sebutin tadi udah teman-teman penuhi, teman-teman bisa menghubungi pihak UPBJJ atau bisa langsung datang ke UPBJJ untuk registrasi TTM atas permintaan mahasiswa ini gitu.
Dan untuk batas waktu pembayaran uang registrasi tatap muka atas permintaan mahasiswa ini sampai tanggal 20 September 2023, atau kalau mau teman-teman bisa langsung bayar setelah teman-teman registrasi terus langsung bayar itu bisa. Nah, untuk tatap mukanya itu kapan sih? Tatap mukanya itu dari kisaran tanggal 23 September sampai tanggal 3 Desember 2023. Tentunya nggak tiap hari ya, jadi teman-teman itu menentukan tanggal-tanggalnya itu sendiri sama teman-teman kalian yang kalian sepakati lah, mau tanggal berapanya pertemuan itu. Intinya dari kisaran tanggal 23 September sampai tanggal 3 Desember 2023. Nah, itu tadi kan yang pertemuan. Sekarang kalau misalkan teman-teman mau ikut tutorial online atau tuton, teman-teman itu kan harus aktivasi atau mengisi form kesediaan mengikuti tuton. Itu dari tanggal 14 Juni sampai tanggal 18 September 2023 gitu. Nanti teman-teman bisa isi form kesediaan mengisi tuton itu di link ini ya. Nah, terus tutonnya kapan? Tutonnya itu dari tanggal 2 Oktober sampai tanggal 4 Desember 2023 teman-teman. Dan buat teman-teman yang gak mau ikut tutorial online atau tuton dan teman-teman mau ikut TMK, teman-teman tinggal jangan isi form kesediaan mengikuti tuton, skip aja part yang itu, langsung aja nanti teman-teman otomatis terjaring ke TMK. Dan ini dia jadwal TMK. Kemudian ada lagi yang namanya OSMB dan PKBJJ. OSMB ini orientasi mahasiswa baru dan PKBJJ adalah pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Dua kegiatan ini akan terjadi kisaran dalam waktu 17 Juni sampai 17 September. Satu kali aja ya, bukan berarti tiap hari dari tanggal 17 Juni sampai tanggal 17 September. Itu pun mungkin hanya sekitar 2 sampai 4 jam, dan waktu, tempat, dan tanggalnya itu ditentukan sama pihak UT atau UPBJJ daerah masing-masing. Nanti paling kalian dikabari sama pihak UT-nya melalui email ataupun dari WhatsApp kalian gitu. Lalu ada lagi yang namanya workshop tugas dan klinik ujian. Itu kisaran dari tanggal 17 Juni sampai tanggal 12 November ya, sama kayak OSMB dan PKBJJ tadi ya. Ini tuh nggak setiap hari, melainkan hanya satu kali aja di tanggal dan tempat dan waktu yang ditentukan sama pihak universitas terbukanya. Mengikuti OSMB PKBJJ workshop tugas dan klinik ujian itu hukumnya wajib bagi mahasiswa baru di universitas terbuka. Tapi kalau misalkan jadwal yang telah ditentukan itu tabrakan sama jadwal kerja kalian atau kegiatan kalian yang lain, kalian bisa ikut di semester depannya, dengan catatan kalian saat nggak bisa mengikuti itu harus koordinasi dulu sama pihak universitas terbuka, boleh melalui Halo UT gitu. Dan yang paling penting, ujian akhir semester itu ada di bulan Desember, tanggalnya sih belum pasti ya. Nanti kalian itu dapat kartu tanda peserta ujian. Jadi kalian itu ujian berdasarkan jadwal kalian masing-masing. Jadi mungkin nggak sama setiap mahasiswanya gitu. Oke, sekarang waktunya aku bacain pertanyaan teman-teman dari kolom komentar ya. Jadi yang pertama ada Devi Pratiwi. Bisa dong Kak share cara dapet temen di UT khususnya yang non TTM? Kalau aku sendiri itu pertama dari Telegram. Aku cari daerah aku kan Lampung ya. Jadi aku cari UT Lampung. Nah, di situ aku dapet grup. Nah, di situ aku mulai dapet kenalan pertama. Terus yang kedua waktu OSMB itu kan kita dikumpulin sama teman-teman satu daerah kita kan. Mau kita OSMB-nya online kan kita ikut Zoom gitu. Biasanya di situ banyak tuh yang share grup. Nah, di situ aku join aja. Biasanya aku dapat dari situ pertama gitu. Terus yang selanjutnya itu mengalir aja sih. Pas UAS itu nanti dapat temen gitu. Kalau yang non TTM tuh gitu. Itu aja sih dari aku. Lanjut, pertanyaan dari Syaifullah Akbar Pamungkas. Kak mau nanya, kakak di Pokjar mana? Aku sendiri mahasiswa mandiri ya, jadi aku nggak ikut Pokjar, tapi aku ada rekomendasi Pokjar buat teman-teman yang mau daftar di Universitas Terbuka Bandung. Teman-teman bisa ikut Pokjar RPM, ini Instagramnya. Terus kalau misalkan teman-teman mau join grupnya, teman-teman bisa cek link yang ada di description box, oke? Di situ juga ada aku, dan di situ aku juga kayak bisa ngebimbing teman-teman yang mau daftar di Universitas Terbuka Bandung gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ada pertanyaan dari Seven Dragon. Milih SIPAS atau non SIPAS sih Kak? Mohon bimbingannya Kak. Kalau aku sendiri milih yang SIPAS. Alasannya itu,
Yang pertama, mata kuliah yang ditentukan itu lebih proporsional dan udah didesain biar kita itu lulus tepat waktu gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan registrasi mata kuliah itu lebih simpel. Jadi kita tinggal isi alamat tempat kirim bahan ajar sama lokasi tempat kita mau ujian kayak gitu itu doang. Tapi kalau non SIPAS itu harus isi mata kuliah apa aja yang mau dipelajari sama jumlah SKS yang diambil, dan itu banyak banget. Terus kalau misalkan dibandingkan sama non SIPAS, kalau misalkan kita ngambil jumlah SKS yang sama, itu tuh lebih murah yang SIPAS ternyata gitu. Jadi itu sih alasan aku kenapa aku pilih SIPAS daripada non SIPAS. Pertanyaan selanjutnya dari Tega Suryanti, yaitu Kak mau tanya kalau pas daftar akun salah tulis nama ke depannya masih bisa diubah gak ya? Tentu saja bisa dong, data-data yang salah atau mau ganti itu bisa diubah sebelum registrasi mata kuliah ya. Gitu. Kalau di semester depannya udah nggak bisa, tapi kalau di awal itu bisa. Caranya bisa ke UPBJJ langsung atau hubungi pihak UT melalui Halo UT. Dan buat tiket dulu ya, kalau ke Halo UT itu jangan langsung tanya di bagian pojok kiri bawah gitu. Lalu pertanyaan dari abang-abangan, Kak bisa gak fresh grade S1 kampus lain daftar non RPL? Bisa dong. Pertanyaan selanjutnya datang dari Jovanka Audrey. Kak izin nanya kalau tuton ini masuk ke non SIPAS kah? Kalau tuton ini nggak tentu SIPAS atau non SIPAS, dia di SIPAS bisa ikut tuton, di non SIPAS bisa ikut tuton gitu Kak Jovanka. Pertanyaan terakhir datang dari Widodo 26. Link daftar UT Semarang ada gak ya? Link daftar UT itu semuanya sama ya di setiap daerah itu, daftar melalui sia.ut.ac.id gitu. Nanti di situ ada pilihan mau di UPBJJ mana. Kalau misalkan mau pilih UPBJJ Semarang itu nanti tinggal pilih UPBJJ Semarang, oke? Oke guys, sekian dulu konten aku kali ini. Semoga konten aku membantu buat teman-teman yang lagi cari informasi seputar universitas terbuka. Dan juga jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe biar konten aku makin rame dan aku makin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @hi_debbie dan TikTok aku Debbie Hernita. Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi dari channel YouTube aku. See you next time and goodbye. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.